Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Ya, tidaklah orang sesat itu akan memberi kemudaratan kepada kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya, maksud ayat ini bukan seperti sebagaimana apa yang mereka tafsirkan tadi, tidak. Ya, di sini dikatakan bahwa maksud yang sebenarnya dari ayat ini adalah untuk menunjukkan bahwa apabila Allah telah memberi seseorang petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Ya, jadi ayat ini sama sekali tidak memerintahkan orang untuk mengasingkan diri, ya, menghindarkan diri dari persoalan-persoalan dunia. Makanya Umar itu marah ketika ada orang seharian adanya di masjid terus, suruh keluar, kerja kamu, ya, karena urusan dunia itu juga penting, ya kan? Apa urusan dunia? Ya ada persoalan politik, ada hukum, ada ekonomi, ada macam-macam. Itu juga hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia, ya. Ya, maka kalau kita melihat dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, paling tidak harus memenuhi 4 kriteria ini, ya, jamaah atau harokah yang diharapkan bisa mengembalikan kejayaan umat Islam. Yang pertama adalah jamaah itu atau harokah itu harus terdiri dari orang-orang Islam. Ya, kalau pergerakan ini ada orang yang selain Islam, ini berbahaya, Pak. Ya, makanya ya mohon maaf saya harus katakan bahwa partai-partai yang membawa bendera Islam atau simbol-simbol Islam, nama-nama Islam, itu ya saya katakan sulit sekali untuk bisa mewujudkan kemuliaan dan kebangkitan Islam, karena asas mereka itu bersifat terbuka. Paham ya? Terbuka. Jadi orang Islam ataupun yang bukan itu bisa masuk ke situ. Nah, kalau sudah seperti itu sulit. Apalagi kalau ada dana bantuan dan seterusnya, bagaimana bisa independen gitu ya untuk memperjuangkan Islam? Nggak bisa. Ya, satu harus terdiri dari orang-orang Islam. Kedua, harus menggunakan Islam sebagai landasan dalam merumuskan target dan metodenya. Harus Islam sebagai landasan dalam mengambil seluruh keputusan. Ya, harus Islam yang menjadi bagaimana kita merumuskan target. Kita harus pelajari tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW. Ya, harus ada target ya. Kalau nggak ada target ya nggak jelas nanti ya. Kemudian harus juga ditetapkan metode, cara untuk mewujudkan target itu. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu targetnya apa? Ya, targetnya kalau kita melihat pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah itu tidak ada target selain untuk menerapkan syariat Islam sebagai aturan kehidupan. Nggak ada selain itu, Pak. Ya. Hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah dengan berbagai resiko dan konsekuensi yang harus beliau alami, itu demi apa? Demi terwujudnya syariat Islam, demi bisa diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya. Jadi dakwahnya harus mengarah ke sana. Ya, bukan berarti dakwah yang lain buruk, tidak. Dakwah yang lain juga baik. Ya, dakwah dalam persoalan ibadah, dakwah persoalan akhlak, kita juga sering bicara soal itu. Tapi kalau kita mau bicara tentang harokah atau pergerakan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, Rasulullah itu tidak punya target apa-apa dalam dakwah beliau kecuali meninggikan kalimat-kalimat Allah di atas muka bumi. Ya, menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Ya, wa anikum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wa dzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Ya, kalian umat Islam harus menerapkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Nah, yang keempat, ya, mempunyai metode yang sesuai dengan Islam, yaitu harus sesuai dengan metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah untuk menegakkan Islam di muka bumi. Ya, jadi kalau saya pernah mengatakan apa yang dilakukan Rasulullah itu harus di copy paste, gitu ya, harus di fotokopi gitu ya, dicontoh ya, plug gitu ya, thoriqah beliau di dalam berdakwah itu. Tahapan-tahapannya itu harus dicontoh betul ya, sehingga target itu bisa terwujud. Ya. Tidak mungkin kita meniru atau mengambil jalan yang disediakan Yahudi untuk mewujudkan kebangkitan Islam, menginginkan kemuliaan Islam, tapi melalui jalan yang disediakan oleh
orang-orang kafir, betul ya? Melalui jalan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak mungkin, ya. Kita punya jalan sendiri, kita punya prinsip sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jadi ada 3 sebenarnya Pak, ya, 3 karakter jamaah atau harokah dakwah. Kalau kita lihat apa yang ada, ya, di seluruh dunia ini. Kita akan bahas satu persatu, tapi hari ini sepertinya kita hanya akan bisa bahas yang pertama saja dulu. Jadi banyak sekali harokah Islam, ya, di muka bumi ini, dari harokah yang skalanya nasional, ya, sampai harokah atau gerakan-gerakan dakwah yang skalanya global, ya, dunia. Jadi yang bersifat lokal atau nasional dalam suatu negara, ya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, ya, ini sifatnya lokal, ya, sifatnya nasional. Hanya ada di Indonesia, insya Allah, ya. Artinya meskipun kemudian anggota mereka ada di berbagai negara, ya, beberapa anggota mereka ada di lain negara, tapi secara organisatoris, gitu ya, jangkauan wilayah mereka adalah lokal atau nasional. Dan ada gerakan atau harokah dakwah yang bersifat internasional, ya, seperti Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ya, Jamaah Salafiyah, dan ada beberapa yang lain. Ya, Jamaah Tabligh ini kita tahu, ya, mereka adalah saudara-saudara kita yang juga kadang hadir di masjid kita, ya. Kemudian ada Ikhwanul Muslimin, ya, yang pusat ada di Mesir pusatnya. Yang tokoh yang terkenal dari Ikhwanul Muslimin ini adalah Yusuf Qaradawi, ya, seorang ulama internasional juga. Kemudian ada Hizbut Tahrir, kemudian ada Jamaah Salafiyah. Masing-masing gerakan ini mempunyai karakter sendiri-sendiri, betul ya? Nah, kalau Bapak udah ngaji kitab ini, insya Allah kita akan bisa melihat, ya, karakter masing-masingnya, ya. Jadi tujuan dari masing-masing harokah ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap metode dakwahnya. Ya, maka kalau kita lihat dari hal ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, ada 3 kategori harokah dakwah. Ya, kalau kita lihat dari karakternya atau target-target yang hendak dicapai. Ya, yang pertama, dan hari ini kayaknya kita akan bahas yang pertama ini saja, kan mengingat waktu. Yaitu gerakan yang memperhatikan kepentingan individu. Ya, jadi target semacam ini banyak dianut oleh perkumpulan tarekat dan sufi. Jadi menurut kelompok ini, kemenangan dan keselamatan di akhirat adalah target utamanya. Jadi mereka, kalau dalam bahasa kita itu apolitis, gitu ya, nggak peduli dengan persoalan politik. Jadi nggak peduli dengan persoalan dunia. Ya, kalau kita rajin atau suka main sosial media, itu sering ada debat-debat, gitu. Kemudian ada ngapain ngurusin politik, ngapain ngurusin ini itu. Yang penting kita akhirat, gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian mereka melakukan aktivitas-aktivitas rohani, ya, aktivitas-aktivitas ruhiyah, ya, untuk mencapai target tersebut. Ya, salah satunya adalah dengan beruzlah atau mengasingkan diri dari masyarakat. Ya, ketika sudah melakukan hal seperti ini, biasanya secara naluriah orang itu tenang, Pak, puas, betul ya. Kita pernah bahas mengenai ghorizah. Ghorizah itu naluri. Ada yang disebut dengan ghorizatu tadayyun. Naluri untuk beragama, naluri untuk bertuhan. Setiap manusia itu punya. Ya, nah ini kemudian akan dipenuhi dengan melakukan hal-hal tertentu. Ya, jadi orang masing-masing manusia itu ketika dia sudah melakukan sesuatu yang dia anggap itu adalah merupakan implementasi dari keyakinannya terhadap nilai-nilai ketuhanan, biasanya orang itu tenang, apapun agamanya, betul ya. Apapun ritualnya. Nah, orang-orang yang masuk dalam golongan pertama ini, yang hanya memperhatikan kepentingan individu, hanya memperhatikan kepentingan ruhiyah untuk memenuhi pelampiasan kebutuhan akan nilai-nilai agama atau nilai-nilai ketuhanan, ini setelah melakukan itu biasanya tenang dia. Ya. Mereka melakukan ini atau mengambil sikap ini adalah dengan menganggap bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari kesesatan, ya, salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari rusaknya dunia itu adalah
dengan menyendiri, ya, dengan cara mengasingkan diri, beruzlah. Ya, dalilnya mana? Dalilnya mereka katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, ya, tidaklah orang sesat itu akan memberi kemudaratan kepada kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya, maksud ayat ini bukan seperti sebagaimana apa yang mereka tafsirkan tadi, tidak. Ya, di sini dikatakan bahwa maksud yang sebenarnya dari ayat ini adalah untuk menunjukkan bahwa apabila Allah telah memberi seseorang petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Ya, jadi ayat ini sama sekali tidak memerintahkan orang untuk mengasingkan diri, ya, menghindarkan diri dari persoalan-persoalan dunia. Makanya Umar itu marah ketika ada orang seharian adanya di masjid terus, suruh keluar, kerja kamu, ya, karena urusan dunia itu juga penting, ya kan? Apa urusan dunia? Ya ada persoalan politik, ada hukum, ada ekonomi, ada macam-macam. Itu juga hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia, ya, bukan hanya beribadah secara individu, ya, bukan hanya kemudian memuaskan gharizatut tadayyun, ya, memuaskan naluri bertuhan saja, ya. Makanya kemudian di dalam setiap kitab-kitab para ulama, ya, seringkali bab-bab awal itu ketika membahas persoalan akidah itu bab-bab itu biasanya membahas tentang thariqul iman, jalan menuju keimanan, ya, bagaimana seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan beragamanya itu dalam beriman itu kemudian harus diwujudkan dengan apa, bukan hanya dengan persoalan ibadah-ibadah ritual, bukan, ya, tetapi ada konsekuensi lain sebagai orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu konsekuensinya kan bukan cuma dalam persoalan ibadah. Betul ya? Dalam persoalan yang lain juga begitu. Ya, artinya dalam hal-hal yang terkait dengan muamalah, itu juga kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu konsekuensi dari dua kalimat syahadat, Pak. Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah sebagai satu-satunya sesembahan, tentu kita harus sami'na wa ata'na pada apapun yang Allah tetapkan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang ketika kepada mereka diseru, ya, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam seluruh aspek kehidupan, untuk menjadikan apa yang telah diturunkan oleh Allah sebagai aturan dalam kehidupan mereka, hanya orang-orang beriman yang mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, jadi ini bagian dari konsekuensi keimanan kita bahwa dalam kehidupan ini ibadah individu penting, ya, iktikaf di masjid penting, ada pahalanya, ya. Tapi ada hal-hal yang penting juga selain itu, gitu loh. Bukan cuma begitu, bukan cuma kita di dalam masjid terus, iktikaf terus, ya. Suruh keluar sama Umar bin Khattab, kerja kamu. Ya. Makanya Nabi itu juga mencintai orang-orang yang menunjukkan bukti bahwa dia adalah pekerja keras, kan gitu kan, dengan tangan yang kasar dan seterusnya. Jadi orang-orang yang aktif bekerja, itu juga kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, nilainya juga ibadah. Ya, jadi ayat ini sama sekali tidak memerintahkan orang untuk mengasingkan diri, ya. Al-Maidah 105 ini kemudian melarang manusia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak, ya, amar ma'ruf nahi mungkar juga bagian dari kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Meskipun kewajiban ini bersifat apa? Kalau kita lihat dari ayatnya kan watakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa kewajiban itu bersifat jamaah, ya, bukan bersifat individual. Wa takum minkum, hendaklah ada di antara kalian, ya. Jadi ayat Al-Maidah 105 ini bukan sama sekali menjadi isyarat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu terus menyendiri, menghindar dari urusan-urusan duniawi, ya, meskipun tujuannya untuk
menghindar dari kerusakan dunia. Tapi enggak begitu. Rusaknya dunia ini harus diperbaiki. Dengan apa? Dengan Islam. Gitu ya, insya Allah. Baik, saya kira ini yang bisa kita bahas hari ini.